Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan kekal selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan sesuatu yang bakal menjawab pertanyaan kamu, iaitu apa yang dia sedar tentang dirimu. Teman-teman, di tema bacaan kali ini kita akan cuba mengupas apakah yang dia sadar tentang kamu di sepanjang perhubungan kalian. Apakah dia menganggap kamu begitu-begitu saja atau benar-benar menyadari betapa pentingnya peran kamu dalam hubungan ini? Apakah hal-hal yang lainnya yang dia sadar tentang kamu? Kita lanjutkan sahaja kajian reading hari ini, dan perlu saya terapkan, ini adalah pembacaan umum yang bakal menarik energi banyak orang. Ambil mana yang resonate sahaja dan singkirkan hal-hal yang tidak berkaitan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan menarik energi si dia dahulu ya, dan kita akan cuba lihatkan siapakah dia, seseorang yang sangat penting di hati kamu detik ini. Baik, kita cuba lihatkan ya. Siapakah dia, seseorang yang sangat penting di hati kamu detik ini? Kamu sering mempertikaikannya, seseorang yang kamu cintai, seseorang yang kamu pentingkan di hati kamu. Apakah dia benar-benar menyadari ya kehadiran kamu dalam hidupnya? Nah, kita akan lihatkan hari ini ya. Apakah dia benar-benar sedar akan kepentingan peran kamu di dalam hubungan ini? Teman-teman, cuba bantu saya dengan memfokuskan energi kalian di sini ya. The Garden and the Gate. Saya lebih menangkap seseorang yang main aman, ya. Orang ini sepertinya saya menangkap energi yang ada perasaan takut untuk meninggal zona nyamannya. Nah, begini teman-teman ya. Orang ini seperti ingin maju, tetapi seperti ada sesuatu yang menghalang ya si dia di sini. Dia memiliki kunci itu di lehernya ya untuk membuka pintu pagar ini dan keluar. Tetapi dia berada di zona nyaman. Dia boleh memperluaskan pergerakannya, tetapi dia seperti main aman. Saya tidak tahu teman-teman, apakah hubungan kalian ini hubungan yang memungkinkan ya, hubungan yang tidak ada masalah ataupun sebagainya. Tetapi yang pasti, orang ini sepertinya agak berwaspada teman-teman ya, agak berwaspada dengan hubungan kalian ini. Dia sedang berfikir, apakah dia patut menggunakan kunci yang digantungkannya di lehernya ini untuk membuka pintu pagar ini dan keluar. Nah, itu energi yang pertama. Seseorang yang mungkin teman-teman ya, I don't know you guys ya, dia masih bertahan seperti itu. Itu energi yang pertama, seseorang yang bertahan dalam hubungan ini. Energi keduanya, seseorang yang saya menangkap seperti main aman ya, tidak tahu bagaimana untuk bergerak, merasakan dirinya terperangkap. Nah, mengapakah dia masih bertahan teman-teman? Dia masih bertahan kerana masih ada perasaan cinta, masih ada perasaan sayang. Kita akan lihat lagi ya. Di sini ada the thinking woman. Dia benar-benar merenungkan hubungan ini ya, tetapi dia merupakan seseorang yang menggunakan logikanya. Nah, orang ini sering berfikir dengan sedalam yang mungkin. Segala sesuatu itu akan dipertimbangkan. Saya menangkap beberapa daripada dia ini merupakan orang yang berpendidikan tinggi ya, mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, berilmu pengetahuan, mempunyai pengetahuan yang cukup baik. Orang ini cenderung seperti tidak semestinya ya akan menjawab pertanyaan orang-orang di sekelilingnya. Ada kalanya sama ada soalan itu diacukan kepada dia oleh kamu ataupun orang lain. Jikalau dia merasakan tidak perlu menjawab soalan itu, dia seperti I wouldn't say ignore ya, tetapi dia seperti tidak mendengarkan soalan itu ya. Tidak semestinya dia akan menjawab soalan kamu. Dia lebih banyak seperti memfilter, memproses, memikirkan kembali soalan yang diacukan sebelum dia menjawab pertanyaan kamu.
Orang ini cenderung pemikir. Orangnya cukup berilmu pengetahuan dan a very knowledgeable person, ya. Kita akan lihat lagi teman-teman, ya. Penampilan orang ini cukup rapi. Cukup rapi sekali. Orangnya cukup rapi dan kemas, ya. Menjaga kebersihan. Beberapa di antara dia di sini, teman-teman, ya, sudah mulai berjarak dengan kamu. Sama ada ini hubungan di media sosial ataupun seseorang yang keberadaannya jauh dari kamu. Nah, pelbagai energi di sini yang saya tarik, ya. Tetapi yang paling ketara di sini, ya, seseorang yang sudah pergi meninggalkan hubungan ini ataupun dalam proses untuk pergi meninggalkan kamu. Kalian ini seperti semakin berjarak. Nah, ini membuatkan dia berfikir, ya, sama ada benar-benar ingin pergi melepaskan jikalau dia seorang yang sudah berpisah dengan kamu. Saya menangkap energi seseorang yang masih merenungkan kamu dan gambar ini menunjukkan dengan jelas, ya, mungkin dia telah pergi meninggalkan tetapi dia tetap memandang ke belakang. Ada sesuatu tentang kamu yang membuatkan dia bertahan. Bukan sahaja main aman, teman-teman, ya. Begitu terkesan akan cinta kamu sehingga dia merasakan ada sesuatu yang menarik dia kembali. Sama ada orang ini baru pergi, sedang berjarak, hubungan yang jeda, ataupun dia sudah pergi meninggalkan kamu. Dia tetap seperti memikirkan kamu kembali. Di sini teman-teman, kamu ada the thinking man, ya, the thinking woman dan the thinking man yang mengindikasikan divine masculine and divine feminine yang cukup ketara. Nah, daripada kedua-dua kad ini, kedua-duanya thinking. Kamu juga banyak berfikir, dia juga seorang pemikir. Tetapi mengapakah kalian begitu memikirkan satu sama lain sehinggalah detik ini, ya, sama ada berjarak jauh ataupun orang ini pergi meninggalkan koneksi ini? Kerana teman-teman begini, si masculine akan pastinya tertarik dengan divine feminine. Yang feminine pula akan pastinya tertarik dengan divine masculine. Kalian memikirkan satu sama lainnya. Tetapi saya juga menarik energi lain, teman-teman, ya. Di dalam perhubungan kamu ini, ada seorang sosok lelaki, seorang sosok wanita yang kind of, I don't know you guys, yang mungkin menjadi halangan ataupun memainkan peranan lain, ya, memainkan peran lain dalam hubungan kalian sehingga kalian terpaksa berjarak, sehingga dia terpaksa memikirkan cara untuk pergi meninggalkan kamu. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu, ya. Tetapi dari segi perasaannya, dia bertahan. Nah, ketika dia bertahan, teman-teman, dan masih memandang ke belakang, ya, ini membuatkan dia menyedari banyak perkara. Yang pasti, kalian masih memikirkan satu sama lainnya. Kita akan lihat lagi, ya. Saya menangkap energi kedua-dua kamu, ya, yang mempunyai seperti persamaan, ya. Ketika dia berfikir, kamu berfikir. Seperti mirroring one and another. Kamu berdua ini seperti mencerminkan satu sama lainnya. Di sini teman-teman ada the world, ya. Ini jelas memperlihatkan, ya, seseorang yang pergi meninggalkan kamu. Orang ini sepertinya sudah jauh dari kamu, ya. Saya menangkap energi itu, tetapi jauh di mata, dekat di hati. Orang ini masih memikirkan kamu dan dia merasakan dunia ini tidak lengkap tanpa kamu. Tetapi yang peliknya, dia tidak melakukan apa-apa, ya. Saya menangkap energi orang yang cenderung diam, ya, mungkin mendiamkan keadaan, mendiamkan hubungan kalian dan seperti itu. Seperti tidak banyak yang dapat dia lakukan di sini, ya. Masih memikirkan kamu. Jikalau dia berjauhan daripada kamu, teman-teman, ya, dia sedang memikirkan cara untuk datang kepada kamu. Ini mungkin orang luar, ya. Jikalau dia bukan orang kita, dia mungkin ingin travelling kepada kamu. Saya juga menangkap ada perbezaan di antara kalian. Ketika kita di siang hari, dia di sana malam hari. Nah, orang ini mungkin orang tempatan yang berada di luar negara ataupun kamu sedang berdealing dengan seseorang di luar negara. Apapun itu, teman-teman, jarak yang berbeza, perbezaan di antara kalian, kamu lihatkan kad di tengah ini. Tidak kira lah, teman-teman, ya. Jikalau ada yang memutuskan, ada yang pergi meninggalkan, dia tetap pandang ke belakang. Saling memikirkan satu sama lain. Orang ini seperti mengunci dirinya di dalam pagar ini. Dia sangat nyaman dengan kamu. Dia tidak mahu keluar dari pagar ini. Ini secara alam bawah sadarnya. Tetapi walaupun badannya, 3D-nya sudah pergi meninggalkan kamu.
Okey guys, kita akan lihat dengan lebih jauh lagi ya. Seperti apakah pandangan dia ke kamu detik ini? Kita cuba lihatkan ya. Seperti apakah pandangan dia kepada kamu detik ini? Tidak kiralah seperti apa kondisi hubungan kalian ya. Seperti apakah pandangan dia kepada kamu detik ini? Oh wow. Dia seperti cuba menguatkan dirinya ya. Cuba bertahan. Ini sangat sinkron dengan kad yang pertama, yang lebih ke arah pihak si dia. Ya, lebih ke arah pihak si dia. Saya menangkap seseorang yang benar-benar ya perlu menguatkan hatinya, dan dia merasakan kamu ini seperti the root ya. Kamu ini akar kepada pertumbuhan, akar kepada kekuatan dirinya. Saya menangkap seperti tanpa kamu teman-teman ya, orang ini seperti seseorang yang masih mengingati dasar itu di mana, akar itu di mana. Dia tidak melupakan kamu. Nah, mungkin ya seperti badan 3D-nya tidak bersama dengan kamu, tetapi hatinya masih bersama dengan kamu. Dan dia perlu meyakinkan dirinya bahawa, how to say this you guys ya. Begini teman-teman ya, sehinggalah dia dapat mewujudkan determinasi, kekuatan ya. Mungkin momen yang tepat itu akan datang, akan hadir ya. Ketika momen itu datang nanti teman-teman ya, ketika dia sudah berjaya to gather ya, kekuatan itu, orang ini akan datang mencari kamu. Kerana orang ini tidak pernah melupakan akarnya. Baik teman-teman, di sini first chakra ya. Seseorang yang tidak pernah melupakan rootnya, cakranya. Dia tidak pernah melupakan bahawa akar itu bermula dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Dan dia seperti ketika menggali dengan lebih dalam, dia merasakan kekuatan itu datang dari kamu. Maka dia cuba bertahan. Tetapi orang ini ya teman-teman ya, walaupun dia cuba bertahan, boleh dikatakan ya, saya menangkap energi ini dengan tepat. Dia tidak bergerak, tidak melakukan sebarang pergerakan kepada kamu sehinggalah detik ini. Tidak ada aksi, cuma bertahan dan menyedari. Nah, seperti itu ya. Kita akan lihatkan pula dari pihak kamu. Saya menangkap ada energi yang sedang berkobar-kobar ya di hati dan fikirannya. Sesuatu yang sudah dia ingin lakukan dengan sekian lama, tetapi pergerakan ini masih belum dia wujudkan. And he's thinking about it ya. Dia memikirkan seperti ingin bertindak, tetapi dia lebih mendiamkan detik ini. Perasaan ingin bertindak ini begitu berkobar-kobar, tetapi masih bermain aman. Apakah kerana ada wanita ini? Ada lelaki ini? Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita lihatkan pula bagaimanakah kamu memandang dia detik ini. Orang ini memiliki perasaan yang cukup dalam untuk kamu. Ada kesetiaan ya dari segi perasaannya. Di sini teman-teman, saya merasakan kamu mengambil waktu yang begitu lama untuk menyembuhkan kelukaan di hati kamu. Nah, bersebelahan dengan the world, ini menunjukkan kamu merasakan seolah-olah dunia kamu sudah selesai. Ini menunjukkan apa? Perasaan cinta yang begitu dalam terhadap dirinya. Ketika dia pergi meninggalkan kamu ataupun bertindak seperti ini ya, kamu merasakan dunia kamu yang sudah selesai ya. Seperti tidak diberikan peluang, tidak ada kata putus, pergi begitu sahaja, hubungan yang jedah, sehingga kamu merasakan kesakitan yang begitu nyata di sini. Nah, di sini teman-teman ya, keadaan kamu cukup berbeza dengan orang ini. Walaupun dia tidak ada pergerakan, dia mendiamkan dahulu. Kamu pula di sini ya, benar-benar sudah seperti cuba menyembuhkan kelukaan ya. Kamu merasakan dunia kamu ini tidak lengkap tanpa si dia. Sehinggalah detik ini teman-teman, kamu tidak pernah melupakan orang ini. Ketika kamu suka memandang ke langit, saya menangkap energi itu tiba-tiba ya. Memandang ke arah langit, mungkin ada pesawat yang lalu ya. Melihatkan cahaya lampu daripada pesawat itu ya, seperti tergerak di hati kamu untuk menaiki pesawat itu, daripada dunia kamu pergi ke dunia si dia untuk melawatnya, untuk mencari tahu apakah yang sedang berlaku. Kamu penasaran di sini. Ada sesuatu yang jelas tidak selesai di hati kamu. Itu yang pasti. Walaupun kamu cuba healing,
Ini seperti memakan waktu, teman-teman ya. Di sini kamu masih menghargai hubungan ini, masih lagi sangat menyayangi si dia. Dia seseorang yang benar-benar kamu inginkan. Dia seorang yang benar-benar yang kamu ingin wujudkan di dalam hati kamu. Kamu ini seperti orang yang cukup tulus, cukup setia, sehingga kamu tidak berpaling ke lain hati. Daripada kad ini, teman-teman ya, kamu ramai peminatnya. Jikalau kamu seorang wanita, kamu diperhatikan. Kamu cukup ramai peminatnya. Ramai jejaka ataupun wanita lain yang merasakan kamu ini cukup menarik. Tetapi kamu tidak melayan. Walaupun sedang healing, kamu masih mengharapkan orang ini. Nah, di sini jelas ya, sudah ditinggalkan. Mungkin ada yang tidak ada kata putus. Kamu perlu menyembuhkan kelukaan di hati, tetapi kamu tetap menghargai si dia. Ini secara garis besar, teman-teman ya, seseorang yang begitu penting di hati kamu. Orang ini pemikir, orang ini pekerja keras, teman-teman ya. Dia bekerja dengan keras sekali, tetapi dia sering memikirkan kamu. Itu yang pasti. Dia tidak melupakan kamu. Baik, teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Kita cuba lihatkan ya. Kita gunakan kad ini ya. Apakah sesuatu yang dia sedar tentang dirimu? Sepanjang perhubungan kalian, apakah yang dia sedar tentang dirimu? Six of Summer. Teman-teman, dia tersedar ya, apa pun yang terjadi di hubungan kalian detik ini ya, sepertinya dia tersedar bahawa terbawa-bawa dengan memori indah. Nah, mungkin sebahagian daripada kamu di sini, orang ini merupakan orang masa lalu kamu ya, seseorang yang sudah kamu kenali. Ada yang sudah berkenalan ya, sejak zaman kanak-kanak lagi. Di sini dia menyedari ketika dia pergi hubungan yang jedah, kalian sudah tidak lagi bertemu atau tidak pernah bertemu, dia merasakan seperti, maaf ya, bukan untuk kamu yang tidak pernah bertemu ya, dia menyedari ada memori yang dibawa bersama. Ini yang membuatkan dia memandang ke belakang. Ketika dia ingin move on, ya, ketika dia mungkin memilih untuk pergi, dia tidak meninggalkan memori ini dengan kamu. Memori ini dibawa bersama. Nah, di sini juga terlihat dengan jelas ya, ada sesuatu yang juga berkaitan dengan anak-anak. Nah, jikalau ini mungkin ya, energi mantan isteri atau suami yang pernah sharing anak dengan kamu, dia tidak pernah akan dapat melupakan kamu kerana ada pengikat ini ya. Anak-anak merupakan pengikat kasih di dalam sebuah hubungan dan ini seperti mengikat kalian. Nah, apakah yang dia sedari? Dia sedar dia sudah mengabaikan kamu, dia tersedar dia bukan saja mengabaikan kamu, dia juga mengabaikan anak-anak kalian. Ini untuk kalian yang mungkin ya, bekas suami, mantan isteri dan sebagainya yang pernah sharing anak dengan kamu. Jikalau ini hubungan yang masih single ataupun dengan janda atau duda, ada memori yang menyedarkan dia kepada kamu. Di sini teman-teman, oh wow. Dia menyedari setelah hubungan ini berakhir ya, segala-gala itu berbeza. Segala-gala itu hancur. Kamu tahu mengapa dia menyedari akan hubungan ini? Saya menangkap beberapa di antara dia ini, teman-teman ya, mungkin berada di titik yang paling rendah, kehancurannya. Ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik ketika dia pergi meninggalkan kamu, ataupun ketika dia berjarak dengan kamu, memilih untuk memutuskan hubungan. Ketika dia memilih untuk memutuskan hubungan, teman-teman, keadaan tidak baik-baik saja. Ketika dia bersendirian, dia sangat memikirkan kamu di sini. Kehancuran yang dia berikan kepada kamu ini, teman-teman ya, meninggalkan kesan yang cukup tidak baik kepada dirinya. Dia juga pada waktu yang sama mungkin ya, mengalami kerugian. Sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya. Saya juga menangkap seperti ada kerjasama yang tidak berjalan dengan baik di sini ya. Dan menyedarkan dia akan hubungan dia dengan kamu. Kerana sebelum ini, mungkin banyak solusi itu datang dari kamu.
Kamu mungkin pernah memberikan idea-idea ya, membantu, menyarankan sesuatu berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaannya. Kerana kalian ini saling pemikir. Tetapi ketika dia memutuskan pergi meninggalkan, apapun yang terjadi ya, dia seperti kehilangan sebelah otaknya, teman-teman. Seperti ketika kamu ada, segala sesuatu itu berjalan dengan lancar. Tetapi dengan ketiadaan kamu, sukarnya menyebut ya, dia merasakan dia perlu melakukan segala sesuatu itu bersendirian. Nah, seperti itu. Dia juga menyedari, teman-teman ya, tanpa komunikasi dengan kamu ini, mewujudkan kembali semua memori di antara kalian. Nah, kalian sudah tidak berkomunikasi ya. Ada yang sudah tidak berkomunikasi agak lama. Tetapi memori-memori ini tidak pernah pudar di hatinya. Di sini teman-teman ya, wow. Dia benar-benar hancur dan disedarkan ya. Dengan kehadiran kad ini ya, dia benar-benar disedarkan. Dan ini berlaku dengan pantas dan cepat ya. Dia tersedar bahawa sepatutnya, seharusnya dia tidak memutuskan hubungan ini dengan kamu. Dia tersedar ketika dia memutuskan hubungan ini dengan kamu, dia hancur. Saya menangkap daripada kombinasi ya, life experience ataupun the tower yang bersebelahan dengan Ten of Winter ataupun Ten of Sword. Seharusnya teman-teman ya, dia tersedar. Sebenarnya begini teman-teman, orang ini tersedar, seharusnya dia menjadikan kamu pendamping hidupnya. Tetapi ini sepertinya tidak terjadi. Yang apa yang terjadi, mungkin orang ini memutuskan atau pergi meninggalkan. Nah, berlandaskan keputusan ini yang dilakukan dengan cepat ketika itu ya, membuatkan dia benar-benar hancur. Di sini teman-teman ada energi penyesalan ya, kerana sebenarnya orang ini tersedar bahawasanya dia ingin menjadikan kamu pendamping hidupnya. Tetapi berlaku dengan begitu pantas, dia memilih orang lain ataupun memilih bekas mantan isteri atau suaminya. Jangan tanya saya mengapa, tetapi saya menangkap energi ke arah itu. Katakanlah orang ini belum selesai dengan mantannya ya, sesuatu yang belum selesai dalam proses. Tetapi dia lebih memilih pasangannya atau mantan isteri atau suaminya. Nah, mengapakah dia tersedar akan hubungan ini? Kerana dia menyadari keputusan yang sudah dia ambil ini tidak tepat. Memutuskan koneksi dengan kamu, memutuskan perhubungan ini dengan kamu, pergi meninggalkan, sangat menghancurkan dirinya. Kerana ada keinginan untuk menjadikan kamu pendamping hidupnya. Tetapi masalahnya, dia memilih sama ada pasangannya, mantan isteri atau suaminya atau orang lain. Ini membuatkan dia benar-benar tersedar dengan begitu pantas, keputusan ini tidak tepat. Dia hancur. Kamu sesuaikan ya teman-temannya dengan kondisi hubungan kamu. Saya bacakan apa yang tertarik sahaja. Nah, benar ya, kamu lihat di sini. Jelas terlihat hubungan kalian ini penuh dengan ups and down ya. Banyak masalah, ada red flag. Tetapi ya, walaupun malaikat itu cuba menyatukan kalian ya, sepatutnya saya melihat dengan jelas di sini ya, beberapa di antara kamu ada yang telah merencanakan pernikahan. Mungkin pernah membualkan ya, membincangkan isu ini. Tetapi yang lebih menyedihkan ya, that wedding never take place. Pernikahan itu tidak dilangsungkan, tetapi dia seperti kembali ke mantannya atau pergi memilih pasangannya. Nah, ini yang membuatkan dia sedar, by right ya, dia ingin menjadikan kamu pendamping hidupnya. Tetapi itu seperti yes and no answer yang tidak terlaksana. Tetapi dia disedarkan sebenarnya true love ya, perasaan cinta sejati itu sebenarnya dengan kamu, bukan dengan orang yang dia pilih ataupun orang yang sudah dia pilih. Dia tersedar bahawa pilihan ini tidak tepat dan dia kini hancur. Tidak bahagia teman-teman. Itu maksud saya ya. Ini yang disedarkan ya, yang sedang terjadi sehingga dia mengenang kamu, membawa memori kalian bersama. Saya melihat dengan jelas ya, ada yang sudah merencanakan pernikahan, pertunangan ya, tetapi sepertinya tidak berjalan seperti apa yang direncanakan. Nah, keadaan seperti ini ya, saya menangkap benar-benar ya,
bukan saja menghancurkan dia, tetapi juga sangat menghancurkan kamu. You are really in a bad mood here, ya. Kamu benar-benar depresi, terpaksa menyembuhkan diri dan melampiaskan frustasi kamu dengan siapa saja. You will lash out at anybody. Siapa saja yang boleh kamu lampiaskan, akan kamu lampiaskan. Attitude kamu juga semakin tidak begitu good, because kamu terpaksa melampiaskan frustasi ini. Nah, kamu mungkin menunjukkan kemarahan dengan adik-beradik, kepada ibu dan ayah, orang tua kamu, kerana kamu seperti tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan emosi yang meledak-ledak ini. Kerana saya melihat dengan jelas ada yang merencanakan pernikahan, pertunangan, mungkin ada perbincangan di antara dua keluarga. Sejauh itu, tetapi tidak terlaksana. Dibatalkan. Nah, ini benar-benar membuatkan kamu, anxiety, depresi. Kamu merasakan dunia kamu sudah selesai. Apakah lagi yang sudah dia sedarkan? Teman-teman, wah, hari ini kenapa saya terbata-bata begini, Dia disedarkan, teman-teman, betapa dia menyakiti kamu. Seharusnya dia sedar, teman-teman, dia menjadi seorang sosok pelindung untuk kamu. Tetapi saya menangkap ada energi seorang sosok wanita tua di belakang dia. Sama ada ibunya ataupun pasangan sahnya, wanita, yang memainkan peranan yang cukup besar dalam hidupnya sehingga dia terpaksa memutuskan kamu. Nah, orang lain ini, teman-teman, jika ada penglibatan orang lain, tidak semestinya cinta segitiga. Sama ada sosok orang tua, khususnya ibu, ataupun pasangan sah wanita, teman-teman, isteri. Saya merasakan dia begitu mendengarkan, kepada pasangan ini sehingga terpaksa mengecewakan kamu, memutuskan kamu di sini. Dia disedarkan kerana dia sedar dia cukup mengecewakan kamu. Banyak yang sudah kalian rencanakan, banyak yang sudah kalian seperti rencanakan, bincangkan. Tetapi semua perbincangan itu hancur. Saya lebih melihat kepada arah ia hancur last minute, di minit terakhirnya, kerana sesuatu itu berlaku dengan pantas. Sesuatu yang sudah direncanakan, untuk pernikahan. A wedding should have taken place. Tetapi dia sangat mengecewakan kamu. Maka dia sedar di sini, teman-teman, dia benar-benar melukakan hati kamu. Dia benar-benar mengecewakan harapan kamu. Dia benar-benar membuatkan kamu menangis. Nah, teman-teman, kartu saya tidak pernah akan berbohong, Nah, ini energi yang saya tangkap, maka ini energi yang akan saya bacakan, Di sini dia disedarkan, segala sesuatu tindakan yang dia ambil benar-benar menghancurkan kamu. Seharusnya dengan jelas dilihat di sini, ada pernikahan yang seharusnya sudah berlangsung. Banyak yang kamu tawarkan di sini, mungkin a very good place for honeymoon, untuk berbulan madu. Banyak yang kamu tawarkan agar dia bernikah dengan kamu. Tetapi ujung-ujungnya ditolak. Nah, saya tidak tahu, teman-teman. Maafkan saya, saya tidak tahu kerana ini pembacaan umum. Tetapi ketarik energi yang seperti ini. Jikalau ini tidak berkaitan dengan kamu, yang pasti apa yang menyedarkan dia, dia sedar dia banyak menghancurkan harapan kamu. Dia menghancurkan dan juga mengecewakan apa yang kamu inginkan bersama-sama dengan dirinya. Dia seperti tersedarkan, yang dia bersikap mementingkan dirinya dan tidak mengutamakan kamu di sini. Itu yang pasti. Dan ada pernikahan yang should have taken place tetapi tidak berjalan, perkahwinan, pernikahan yang dibatalkan. Ini jelas terlihat, sesuatu yang menyedarkan dia. Kita akan lihat lagi di sini, Wow. Dia tersedar, teman-teman, seharusnya dia seorang yang menjadi hero kamu, heroin kamu. Seseorang yang melindungi kamu, menjadi harapan kamu. Tetapi sepertinya dia benar-benar, ketika King of Summer ini bersebelahan dengan Three of Swords, saya menangkap energi seseorang yang cukup sedih kerana dia menyadari dia benar-benar sudah mematahkan semangat kamu. Teman-teman, calling off a wedding itu is no big deal sebenarnya.
Tetapi kesan itu teman-teman, kesan itu lebih sesuatu yang perlu kita titik beratkan. Kesan psikologi kepada kamu. The damage is done, ya. Seperti, ya, untuk menunda ataupun membatalkan sesuatu itu, menurut saya, ya, perkara biasa, ya. Tetapi kesan daripada penundaan, kesan daripada pembatalan, secara psikologinya, meninggalkan kesan yang benar-benar mendalam kepada kamu, terhadap kamu. Nah, dia disedarkan, ya, betapa dia benar-benar mematahkan semangat kamu dan mengecewakan kamu. Ada energi penyesalan. Seperti saya sebutkan dari awal pembacaan, ya, orang ini menyesal. Dia menyesal, maka tersedar akan apa yang dia berikan, apa yang dia lakukan kepada kamu. Okey guys, kita akan lihat lagi, ya, dengan lebih dalam lagi. Saya menangkap dia menyesal kerana seharusnya dia menjadikan kamu, dia memilih kamu sebagai pendamping hidupnya, ya. Tetapi di sini tidak terlihat seperti itu. Pernikahan yang dibatalkan, sesuatu yang direncanakan tetapi tidak berjalan sesuai dengan harapan kamu. Kita lihatkan dengan lebih dalam, ya. Teman-teman, maaf, ya, hari ini saya terbata-bata, ya. Mungkin saya kepenatan, ya, kerana jadual saya, cukup padat. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi, ya. Bagaimanakah reaksi si dia terhadap kesadaran yang wujud ini tentang kamu. Nah, ketika dia tersedar apa yang sudah dia lakukan, bagaimanakah reaksi dia? Setelah dia menyedari, ya, so far teman-teman, saya hanya dapat menangkap yang dia menyesal. Dia tetap memendam perasaan ini, tetapi memilih orang lain, ya. Kita akan melihatkan tindak balas si dia berlandaskan kesadaran ini. Ten of Autumn. Teman-teman, orang ini cukup menyedari, ya. Dia cukup menyedari. Tetapi di dalam keluarganya ada penglibatan anak-anak yang perlu dia fikirkan. Orang ini, teman-teman, fokusnya kepada uang. Fokusnya kepada kestabilan. Nah, si ini yang dia fokuskan. Walaupun dia tersedar apa yang dia lakukan kepada kamu, tetapi dia lebih fokuskan, saya menangkap energi 1 atau 2 orang anak, mungkin bersama mantan isteri atau suaminya, dan dia mementingkan kestabilan. Saya menangkap orang ini memilih jalan mudah. Walaupun tersedar akan apa yang dia lakukan kepada kamu, kesan-kesan psikologi yang dia tinggalkan terhadap diri kamu, tetapi dia mementingkan keuangan. Pilih jalan mudah. Mudah mendapatkan harta, mudah mendapatkan warisan, tidak perlu bekerja keras. Dan ada isu mengenai anak-anak di sini. Saya tidak pasti teman-teman, ini anak dia, anak kamu, anak siapa, I don't know. Tetapi sepertinya dia memikirkan secara keseluruhannya. Kestabilan, keuangan, warisan, keluarga dan anak-anak. Nah, walaupun dia tersedar apa yang sudah dia lakukan kepada kamu, tetapi dia tetap fokus kepada keluarganya, keuangannya, kestabilannya. Tetapi di sini teman-teman, ya, dia tetap terkoneksi dengan kamu. Nah, ini yang pelik, ya. Dia tetap terkoneksi dengan kamu. Ketika kamu masih healing dan memikirkan dia, dia juga memikirkan kamu. Tetapi lebih banyak rasa bersalah terhadap kamu. Wow, teman-teman. Ada keinginannya, ada terlintas di fikirannya untuk mungkin curi-curi, ya, datang kepada kamu. Tanpa pengetahuan pasangannya atau keluarganya. Dia seperti ingin mengambil risiko mencari kamu. I don't know why, teman-teman, ya. Dia mungkin merasakan seperti terhutang budi dengan kamu dan ada rasa bersalah yang cukup mendalam. Dia seperti sedang cuba terlintas di fikirannya, ya, untuk mengambil risiko kerana sesuatu ini akan berisiko, teman-teman. Untuk dia pergi meninggalkan di mana dia berada sekarang merupakan sebuah risiko, ya, untuk berjalan ataupun kamu lihat ni perjalanan yang agak jauh, ya, to reach out to you. Terlintas di fikirannya untuk kembali mencari kamu, ya. Orang ini membawa perasaan bersalah. Nah, tindak balasnya seperti apa? Kerana berlandaskan perasaan bersalah ini, dia seperti masih ingin mengambil risiko untuk datang kepada kamu. Tetapi pada waktu yang sama, kamu pasti akan bertanya, apakah ini hanya sebatas rasa bersalah? Di sini jelas memperlihatkan, ya, orang ini bingung, teman-teman. Dia merasakan perhubungan dengan kamu ini cukup menarik,
cukup seru ya, cukup adventurous. Tetapi dengan seseorang yang dia pilih, banyak tekanan. Dengan kamu, dia santai-santai sahaja. Begini teman-teman, saya pun tidak tahu bagaimana untuk jelaskan ini ya. Walaupun dia pilih orang ini, orang lain ya, di sana dia dibebani dengan tanggungjawab, diandalkan, banyak komitmennya. Tetapi dengan kamu, dia dapat menjadi dirinya sendiri. Dia dilayan seperti seorang raja. Seperti hubungan di antara kamu dan dia ini, hubungan yang petualangan ya, adventurous. Dengan kamu dia dapat menarik nafas lega, menjadi dirinya sendiri. Maka ketika merindukan momen-momen seperti ini, ketika dia dilayan seperti seorang ratu dan raja dengan kamu, dia merindukan ini. Walaupun dia memilih orang lain, di sini dia dibebani. Perlu ada tanggungjawab, komitmen dan sebagainya. Tetapi hubungan dengan kamu, walaupun dia tidak memilih kamu, kamu melayan dia seperti seorang raja, seorang ratu. Ini yang sedang dia rindukan. Masih terlintas ya. This person still have the cheek untuk mungkin datang keluar masuk dalam hidup kamu. Dia sebenarnya menantikan sebuah tawaran ya, sebuah invitation. Dia diamkan dahulu untuk melihatkan sama ada kamu akan menawarkan to offer agar dia boleh pulang kepada kamu. Kerana dengan kamu dia dapat menarik nafas lega, dia dapat santai. Tetapi di rumah dengan pasangannya, orang yang dia pilih, jikalau ada anak-anak, tanggungannya berat. Dia tidak dilayan seperti seorang raja. Nah, walaupun mungkin orang yang dia pilih ini cukup stabil, keuangan yang baik, tetapi di hatinya, dengan kamu ini, all the priority is given. Kamu memberikan keutamaan kepada dia. Saya tidak tahu teman-teman, saya juga bingung ya, ini energi siapa yang ketarik hari ini. Kita lihat lagi ya, tindak balas dia ke kamu ya. Setelah menyedari apa yang sudah dia sedari ya. Seperti apakah tindak balas dia terhadap kesedaran ini? Wow. Kamu lihat orang ini benar-benar galau ya. Dia benar-benar galau. Dia seperti takut keputusan yang sudah dia ambil ini salah ya, tidak tepat. Setiap malam teman-teman ya, berlandaskan perasaan bersalah ini, dia memikirkan kamu. Dia sedar kamu pasti kecewa. Kamu pasti sedang menangis ya. Jikalau ada yang sudah merencanakan pernikahan dan tidak jadi ya, kamu pasti dikecewakan, kamu pasti menangis. Nah, di sini dia lebih seperti menahan ya rasa bersalah itu. Insomnia, sehingga dia tidak dapat tidur malam. Nah, orang ini teman-teman, jauh di lubuk hatinya yang terdalam. Walaupun dia seorang yang cukup mementingkan hatinya, mementingkan dirinya, itu tidak berarti dia bukan orang baik ya. Nah, orang baik akan rasa bersalah. Nah, kerana perasaan ini ya, dia merasakan bersalah hampir setiap malam ya. Setiap malam dia memikirkan cara teman-teman, bagaimana untuk datang kepada kamu, mungkin memberikan kabar ya, untuk seperti meminta maaf. Dia memikirkan ini. Nah, ini merupakan tindak balas ya terhadap kesadaran dia. Apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Ada juga energi yang memperlihatkan ya, dia merindukan kamu, tetapi tidak banyak yang dapat dia lakukan. Nah, jikalau kita melihatkan kad ini secara bulat-bulat, ini kad yang merupakan aksi ya. But guys, I do not pull that kind of energy. Saya tidak menarik energi yang seperti itu. Saya lebih menarik energi seorang yang, ya benar, ini kad yang beraksi, tetapi dia tidak bergerak. Nah, sayap ini dibuka ya untuk terbang, tetapi dia tidak terbang. Pergerakan yang tertunda, pergerakan yang ditahan. Dia cuba menguatkan semangatnya untuk mendapatkan keyakinan diri, kerana mungkin dia sedar ketika dia hadir nanti, dia sebentar teman-teman ya, sebentar ya. Maaf ya teman-teman, tiba-tiba I think the car alarm was triggered ya. Bunyi alarm dari kereta di luar ya. I don't know why was triggered ya. Kerana bunyi bising, saya terpaksa pause video tadi ya. Okey, begini teman-teman. Dia menyedari teman-teman ya, atas apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Kamu sudah tidak akan menjadi seperti dulu ya. Maka walaupun dia membuka sayapnya untuk melakukan sebuah pergerakan kepada kamu ya, dia juga yakin yang kamu sudah tidak seperti dulu lagi ya. Kerana dia sudah mengecewakan kamu, menghampakan segala ya harapan kamu di sini.
pasti kamu sudah menjadi seorang yang cukup kuat, berlandaskan apa yang berlaku, dan kamu sudah seperti tidak memerlukan dia. Nah, mungkin kamu memaafkan orang ini, benar ya? Kamu memaafkan dia, kamu berpasrah, tetapi di hati kamu mungkin seorang janda, seorang duda, atau seorang yang sering mengalami kekecewaan dalam sebuah hubungan. Ada beberapa di antara kamu di sini yang mungkin masih jomblo, masih lagi single sehingga detik ini. Nah, umur kamu mungkin dalam pertengahan atau lebih tua ya, maka kamu sudah banyak pengalaman dalam perhubungan. Nah, di sini jikalau sering dikecewakan, sama ada kamu seorang janda atau duda, atau banyak pengalaman dalam jatuh bangunnya sebuah hubungan ya, apatah lagi dia menyedari sudah banyak mengecewakan, menyakiti kamu ya, dia pasti kamu sudah banyak pengalaman. Kamu menjadi orang yang lebih tegas. Nah, jikalau dia ingin mengambil risiko, berlandaskan reaksi si dia ya, mungkin untuk datang meminta maaf dan sebagainya, kamu tidak akan lagi menuruti keinginannya. Teman-teman, jikalau kita sudah muntah, tidak mungkinlah kita akan ambil muntah itu kembali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jikalau kita sudah membuang sampah, tidak mungkinlah kita akan mengutipnya lagi. Nah, sekurang-kurangnya di pihak dia merasakan kamu sudah tidak diperlakukan dengan cara yang baik. Nah, mungkin ada sebahagian kecil daripada kamu yang di sini ya, yang masih akan bersabar dan masih akan menerima. Tetapi saya menangkap energi sebahagian besar dari kamu di sini, no nonsense ya. Tak mungkin, tidak mungkin lagi. Kamu seperti ingin memberikan dia pengajaran, membatalkan pernikahan kalian, membatalkan, mengecewakan harapan kamu, dan benar-benar bikin kamu malu di sini. Di sini dia juga menyadari ya, kekecewaan yang dia wujudkan kepada diri kamu. Maka, would you please tell me guys, apakah dia akan berani untuk datang, mengejar kamu kembali untuk menunjuk batang hidungnya juga? Saya rasa teman-teman ya, dia mungkin malu. Kerana dia sedar di sini. Dia sedar dia harus dipersalahkan. Dia harus dipertanggungjawabkan. Dia bersikap tidak matang, mementingkan dirinya dan meninggalkan kamu. Di sini ada juga ya, pengaruh daripada keluarga dia teman-teman yang cukup kuat ya, sehingga mewujudkan mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan kamu. Nah, di sini dia pasti teman-teman ya, dia sudah pasti dia mungkin tidak akan lagi diterima oleh kamu. Kamu benar-benar sudah putuskan. Nah, walaupun dia mungkin tidak mengutarakan itu ya, tetapi kamu di sini tekad untuk putuskan. Kerana apa yang dilakukan di sini untuk kamu benar-benar menyakitkan. Kamu tidak mahu lagi dipergunakan seperti ini. Kamu tidak mahu beri a second chance. Jikalau dia ingin membuka lembaran baru, kamu sudah tutup pintu hati kamu. Berlandaskan kehancuran ini teman-teman ya, bukan saja dia tidak dapat tidur malam ya kerana rasa bersalah, saya juga menangkap energi kamu yang cukup insomnia. Kamu kedengaran baik-baik ya, kelihatan baik-baik, tapi benar-benar you need help here. Kamu perlukan bantuan di sini. You need someone to talk to, you need a shoulder to cry on. Kamu perlu mengeluarkan ya isi hati kamu. Secara psikologi kamu perlu menangis ya untuk penyembuhan, for healing. Tetapi di sini kamu lebih mempamerkan ya bahawa kamu baik-baik saja. Kamu cuba menguatkan diri kamu, and that will not work. Di sini kamu disarankan untuk jangan terlalu menguatkan diri kamu. Teman-teman, kita bukan robot ya. Kita bukan mesin, kita manusia. Jikalau kamu rasa kamu perlu menangis, kamu perlu seseorang untuk mendengarkan kamu, lakukan itu. Nah, orang ini tersedar ya, kesan yang dia tinggalkan terhadap kamu berlandaskan tindak tanduk si dia ini. Benar-benar meninggalkan dan mengecewakan harapan kamu. Kita akan lihat lagi ya. Ini sesuatu yang terjadi dengan nyata teman-teman ya. Ini terjadi dengan nyata sehingga benar-benar meninggalkan kesan yang cukup mendalam di diri kamu, lebih ke arah kamu di sini. Saya merasakan kamu seperti terpaksa mengharungi sendirian. Mungkin ada yang sudah lama jomblo seperti itu ya, atau janda atau duda yang kini mulai berhati-hati. Kamu juga pada waktu yang sama merasakan kamu terlepas sesuatu yang begitu berharga di hati kamu. Nah, seperti apakah reaksi dia? Dia juga merasakan ya, dia mungkin melepaskan sesuatu yang cukup berharga, tetapi keputusan sudah diambil. Dia sudah pergi.
seperti itu ya. Dia menyedari bahawa sesuatu yang seharusnya wujud di antara kalian ini dengan nyata sudah ditinggalkan ya. Sesuatu yang cukup valuable ya, cukup berharga. Saya menangkap teman-teman ya, daripada berlandaskan kesedaran ini, orang ini seperti ingin menyusun sebuah rencana ya, tetapi dia seperti takutkan kamu. Dia tahu kamu kini akan bertindak dengan tegas dan tidak akan bermain-main lagi. Kamu tidak akan memberi peluang kepada si dia. Kita akan lihat lagi ya. Mungkin akan ada yang mencuba-cuba teman-teman ya di sini, tetapi saya merasakan kamu lebih tegas ya detik ini. Berlandaskan kesedaran ini teman-teman ya. Wow, ini benar-benar energi yang kesedaran teman-teman ya. Hierophant ataupun unity. Saya merasakan walaupun dia memilih seperti ini teman-teman ya, dia hanya bertahan sahaja. Bertahan dengan apa yang dia pilih. Bertahan dengan pernikahannya, bertahan dengan pasangannya, tetapi dia sering merenungkan kamu. Saya menangkap sebenarnya ya, ada perasaan polos seperti cinta tulus kepada kamu sebenarnya. Nah, orang ini bukan tidak pernah mencintai kamu, bukan langsung tidak pernah ada perasaan dengan kamu, ada. Tetapi dia sedar, dia terikat seperti itu ya. Dia menyadari sama ada dia terikat ataupun di pihak kamu, kamu yang terikat. Sama ada kamu yang memiliki pasangan sah atau dia terikat dengan pasangan sahnya. Di sini saya merasakan dia tidak baik-baik saja, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, dan menyedari akan kesilapannya. Apakah dia insaf? 50-50 teman-teman ya. Tetapi dia banyak merenung tentang kamu. Nah, ini adalah tindak balas terhadap reaksi ya. Reaksi si dia ini terhadap kesedaran yang wujud di antara kalian. Di sini teman-teman ya, dia menyedari dengan jelas kamu seharusnya menjadi pendamping hidupnya. Saya lebih menangkap perasaan dia yang bercampur aduk ya. Ingin lepaskan diri tetapi terikat dengan pasangan sah. Terikat dengan kondisi keuangan, mungkin warisan keluarga dan sebagainya. Dia tidak dapat tidur malam ya. Dia sedar dia banyak mengecewakan kamu, menghancurkan kamu. Kamu pasti bertanya, apakah dia pernah mencintai kamu? Yes, teman-teman. Dia menganggap kamu ini cukup berharga dan mulai menyadari yang kamu ini cukup berharga. Dia menyadari dia banyak menyakiti ya, seseorang yang berharga seperti kamu. Ada keinginan untuk bersatu, tetapi dia sedar ini mungkin tidak memungkinkan. Maka dia perlu mendapatkan keyakinan diri, keberanian di hati, walaupun kepak ini sudah dibuka ya, tetapi masih belum terbang ke arah kamu. Nah, seperti itu. Bottom of the deck teman-teman, Six of Winter. Kedepannya nanti teman-teman ya, dia mungkin akan cuba mendamaikan situasi kalian. Tetapi ini akan memakan waktu. Sesuatu yang akan dia upayakan, but one thing for sure akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Mungkin 6 bulan, 6 tahun dari hari ini. Sebelum dia akan memberanikan dirinya untuk mendekati kamu. Kerana dia sudah sedar, dia sangat menyakiti kamu di sini. Dalam 6 bulan, 6 tahun, dia akan mengupayakan sesuatu, mungkin ingin datang untuk meminta maaf teman-teman ya. Kerana saya menangkap energi dia, apapun yang dia pilih. Kamu lihat King of Pentacles ini ya. Duduk di tahtanya, punyai keuangan yang baik. Tetapi kamu lihat raja ini, dia tidak bahagia. Dia kesepian, kesedihan. Ada sesuatu yang berkurangan dalam hidupnya, yaitu kamu. Ini yang dia sedarkan ya. Berkali-kali kad ini keluar ya. Dia mengenangkan pernikahannya dengan pasangannya, ataupun jikalau dia single, mengapakah dia membatalkan pernikahan dengan kamu? Sama ada dia single ataupun bernikah ya teman-temannya, ada pasangan. Sesuatu yang seharusnya dia wujudkan. Ada perasaan bersalah, ingin bertemu ya, tetapi saya tidak merasakan itu akan berlaku dengan cepat. Kerana dia sedar akan kemarahan kamu di sini. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini sepertinya adalah Taurus. Taurus sangat kuat ya. Gemini, Aries tidak pernah gagal hadir ya. Aries, Gemini, Taurus yang paling kuat. Dan juga Aquarius. Dan terlihat juga zodiak sign yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo,
Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Sepertinya tidak terlihat ya. Pisces, Cancer. Oh ya, ada teman-teman ya. No, tidak ada. Ini sword. Hold on. Yes, we have Pisces, Cancer, Scorpio kerana ada King of Summer di sini. Teman-teman, ke-12 zodiak sign hadir ya dalam pembacaan hari ini. Jikalau ini menurut kamu penting ya, tetapi yang terkuat sudah saya bacakan tadi, Taurus, Aquarius, Aries, Gemini ya, cukup kuat di sini. Baik teman-teman, kita lihatkan ya, apakah yang bakal berlaku? Apakah yang bakal terwujud untuk kalian? Nah, saya merasakan pergerakan akan berlaku dalam 6 bulan ataupun 6 tahun dari sekarang. Orang ini perlu mendapatkan keberanian, keyakinan untuk datang bertantangan mata ya, bertatapan muka dengan kamu kerana dia takut akan segala sesuatu yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu ya. Kita lihatkan jikalau ada peluang ya, apakah yang bakal terwujud dalam waktu dekat ini. Jikalau mungkin kalian tidak perlu menanti ya selama 6 tahun. Apakah yang bakal terwujud dalam waktu dekat ini? Fulfillment. Wow. Solitude. Saya sudah menangkap energi ini sekarang ya. Saya menangkap setelah dia pergi meninggalkan, walaupun dia disedarkan ya, kamu sudah berjaya mewujudkan ketenangan. Ketenangan dan kepuasan di hati kamu. Nah, mungkin tidak banyak ke arah kepuasan ya, masih lagi berusaha ke arah itu, tetapi sekurang-kurangnya kamu seperti sudah berjaya mewujudkan ketenangan, kedamaian di jiwa kamu bahawa dia mungkin bukan jodoh kamu ataupun kalian tidak berjodoh di sini. Sekurang-kurangnya kamu berfikir ke arah itu. Detik ini saya menangkap ya, kalian ini seperti tidak berkomunikasi, tidak ada pergerakan dari satu kepada lainnya. Mungkin ada yang sudah lama atau baru terjadi. Keadaan tenang sahaja, tidak ada kabar berita daripada satu sama lainnya. Itu yang saya lihat ya. Dan di sini teman-teman ya benar ya teman-teman, dalam waktu terdekat ini ya, kalian mungkin akan mendiamkan hubungan ini dahulu. Memasrahkan. Saya menangkap energi yang masing-masing main aman, tidak mewujudkan sebarang pergerakan, komunikasi, pertemuan. Kamu mendiamkan dia, dia mendiamkan kamu. Nah, dalam waktu dekat ini ya, keadaan akan masih seperti ini. Cuba menenangkan diri dahulu. Kamu merasakan ini cara terbaik ya untuk mendapatkan kepuasan. Tidak mahu diganggu. Saya juga menangkap energi kamu di sini yang benar-benar kamu seperti bukan saja memutuskan diri kamu tidak diganggu oleh si dia, kamu juga banyak mendiamkan diri kamu daripada rakan-rakan kamu. Bestie kamu, buddies kamu, yang mungkin selama ini sering texting dan komunikasi dengan kamu di sini ya, kamu seperti akan diamkan mereka. Itu yang berlaku dalam waktu dekat ini, kerana kamu perlukan waktu untuk healing. Nah, di sini healer of the age, teman-teman ya, kamu boleh lihat sendiri ya. Leadership. Di sini teman-teman kamu seperti berjuang sendirian ya. Kamu maju ke depan seorang diri. Kamu diamkan dia, dia diamkan kamu. Ini jelas terlihat di kartu-kartu ini ya. Baik teman-teman. Sementara kalian mendiamkan satu sama lainnya. Dan dia membawa perasaan yang seperti menyesal ya di dalam hubungan ini. Kita cuba lihatkan melalui pembacaan hari ini. Sesuatu yang menyedarkan dia. Dengan hadirnya kesedaran ini teman-teman, di minda dan hatinya, apakah yang ingin dia ungkapkan kepada kamu hari ini? Kerana saya melihat tidak ada pergerakan, tidak ada komunikasi, saling mendiamkan. Apakah yang ingin dia beritahu kamu melalui pembacaan hari ini? Nah, benar ya? Sesuatu yang cukup berharga. Dia tidak melupakan bahawa kamu menjadi sebahagian daripada hidupnya, memori di dalam hidupnya. Kamu merupakan sebenarnya harta ya. Kerana kamu benar-benar dapat membuatkan dia ini merasa seperti begitu nyaman dengan kamu, dapat menjadi dirinya sendiri ketimbang dengan orang yang dia pilih. I'm ready. Nah, di sini teman-teman ya,
Dia seperti mulai tersedar ya, perlu mengambil risiko untuk memulakan sebuah pergerakan kepada kamu. Sebenarnya dia bersedia, tetapi saya menangkap seperti tidak yakin ya, kerana dia takutkan kamu. Dia tahu dia akan dimarahi ya, kerana dia sudah mengecewakan kamu. Tetapi daripada pihak dia ingin kamu tahu yang dia sedar untuk kalian, dia siap sedia untuk kalian kembali berkomunikasi. Contohnya ya, dia sudah bersedia untuk kalian membuka isu ini kembali. Kita akan lihat lagi di sini. Oh, this is so funny ya. I'm sorry, I'm not ready. Nah, ini energi yang bercampur aduk yang dapat saya rasakan sebentar tadi ya. Energi yang bercampur aduk, khususnya barisan kedua ini. Ini boleh dijelaskan. Ketika dia ready mungkin impulsif, tetapi kerana di sini takut ya, maka kamu dapat melihat ready and not ready at the same time. Seperti ingin mendekati kamu, tetapi perasaan yang berbelah bagi ya, ingin datang kepada kamu, mungkin ingin datang meminta maaf ya. Di sini ada I'm sorry, I am not ready. Saya menangkap energi dia yang seperti tidak mendapatkan keyakinan diri ya, kekuatan untuk bersemuka dengan kamu, bertatapan mata dengan kamu di sini ya. Have you changed your mind about me? Dia pasti detik ini ya, tetapi masih lagi bertanya. Dia seperti dapat merasakan walaupun dia banyak mengecewakan kamu ya, dia tahu dan sedar sebenarnya kamu masih mencintai dia. Tetapi sengaja ingin bertanyakan soalan ini. Apakah kamu sudah merubah fikiran kamu terhadap si dia? You deserve someone better than me. Setelah mengecewakan kamu, dia merasakan kerana dia terpaksa memilih orang lain ya, dia merasakan kamu berhak memiliki seseorang yang jauh lebih baik dari dirinya. Kita lihat lagi ya. You hold the key to my heart. Sebenarnya teman-teman, ini pengakuan daripada dia ya. Walaupun mungkin dia tidak memilih kamu atau hubungan sedang jedah, kamu pemegang kunci utama ke hatinya. Dengan kamu, dia dapat merasakan begitu nyaman menjadi dirinya sendiri. Tetapi dengan keluarga dan pasangannya, dia merasakan begitu obligated, teman-teman ya, terpaksa bertanggungjawab. Dengan kamu santai-santai saja, dilayan seperti seorang raja. Tetapi layanan yang dia terima di sebelah sini cukup berbeza daripada layanan yang kamu berikan. Bottom of the deck. How can I ever pay you back? Nah, ini ada perasaan seperti saya sebutkan di awal tadi ya, terhutang budi dengan kamu. Perasaan bersalah ya, bagaimana untuk membayar balik segala yang sudah kamu korbankan. Di sini terlihat dengan jelas ya, kamu mengorbankan sejumlah uang yang cukup besar ke atas orang ini. Maka di sini kamu depresi. Sesuatu yang kamu invest begitu besar ya untuk mendapatkan dia, bernikah dengan dia, tetapi akhirnya dibazirkan. Keuangan yang kamu keluarkan di sini teman-teman ya, akhirnya dia memilih orang lain. Ini yang membuatkan kamu cukup depresi, cukup sedih ya, sukar untuk bangkit kembali. Banyak uang yang sudah kamu habiskan ya, jika kamu tidak berikan uang ini kepada dia, saya pasti kamu agak mapan di sini ya. Kamu mungkin boleh menggunakan uang ini untuk investasi, melakukan perkara-perkara yang akan memulangkan kamu penghasilan yang lebih baik, memulakan perniagaan dan sebagainya. Tetapi di sini ya, posisi keuangan kamu benar-benar jatuh kerana dia. Sehingga mungkin ada beberapa di antara kamu ya, depresi kerana kehidupan kamu ya, tidak semewah dulu. Ketika kamu memiliki uang, kamu terpaksa membelanjakan ke atas dirinya. Baik teman-teman, kita lihatkan initial ya. Initial dia, initial kamu yang hadir di sini. Di sini ada huruf H, hotel. Ada huruf S, Sierra. Ada huruf R, Romeo. Ada huruf X, X-ray, energi mantan. Ada huruf V, Victor. Ada huruf C, Charlie. D, Delta. G, Golf. Q, Quebec. K, Kilo. Y, Yankee. Ada huruf W. Dan terakhir sekali, ada huruf B, Bravo. Teman-teman,
HSRXVCDGQKYW dan P. Perkara-perkara yang dia tersedarkan tentang kamu. Dan saya menangkap energi perasaan yang benar-benar bercampur aduk. Di sini jelas terlihat ya, I'm ready, I'm not ready. Orang ini tidak tahu bagaimana untuk memulakan sebuah tindakan ya, untuk memperbetulkan keadaan ini dengan kamu. Kerana dia merasakan cukup bersalah dengan kamu di sini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk bacaan kali ini. Senantiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih. Salam sayang dari saya. And I will see you guys tomorrow. Bye. Take good care.